Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an innahu qadirun 'ala dhalik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, jamaah rahimani wa rahimakumullah, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada jamaah secara umum yang alhamdulillah dimudahkan langkah kakinya dalam rangka bertafakuh fiddin, dalam rangka bertolabul ilmi, dan kita masih diberi satu kenikmatan yang paling besar, yakni adalah nikmat Islam dan keimanan yang melekat di hati kita insyaallah. Marilah kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dan yang tak kalah penting adalah marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tentunya membutuhkan keikhlasan hati kita, takwa yang tentunya membutuhkan keseriusan hati kita, takwa yang betul-betul menuntut pengorbanan kita, menuntut pengorbanan yang ada di dalam diri kita, baik itu jiwa kita ataupun waktu kita, dan juga tidak kalah penting harta kita, di mana pada hakikatnya harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini izin kagem bersilaturahim, saling melaksanakan salah satu perintah Allah, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nggih, mugi-mugi menika ingkang menjadi asbab nggih kebaikan dumateng kula panjenengan sami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah nggih menika nggih ugi kula panjenengan sami mlebet wonten taun 1447 Hijriah nggih, nembe tanggal gangsal nggih adzan maghrib dik wau tepat tanggal gangsal Muharram, di awal-awal Muharram menika
kita nggih boten sekedar kita ganti tahun nggih, akan tetapi bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib keimanan kita sebelumnya ya dengan yang akan kita plan pada tahun yang kita akan jalani, yaitu kedah harus muhasabah ya. Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab menika ngendika hasibu anfusakum qabla ang tuhasabu ya, ingkang sampun athar menika sampun masyhur wonten kula panjenengan sami, hasibu hendaklah kalian menghisab, menghitung, bermuhasabah anfusakum kelawan punapa diri kula panjenengan sami qabla ang tuhasabu saderengipun kula panjenengan sami dihisab dening Allah Subhanahu wa taala. Amargi punapa setiap tindak tanduk kula panjenengan sami menika satu detik pun tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngemutaken dumateng kula panjenengan sami wonten surat Al-An'am menika ya'lamu sirrakum ya. Allah menika ya'lamu sirrakum, Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Wajah rokum ongyo ingkang kula panjenengan sami sembunyikan rahasiakan itu Allah menika mangertosi napa malih jahrokum secara terangan otomatis Allah akan lebih mengetahui. Tapi alangkah alangkah indahnya Allah menutup firman-Nya ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ya, di dalam surat Al-An'am menika Allah ngendika wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah menika Maha mengetahui ingkang kula panjenengan sami perbuat, karena Allahus Sami, Allah menika adalah Maha mendengar, Allahul Basir, Allah menika Maha melihat, sehingga tatkala seorang mukmin, tatkala seorang muslim mukmin menika mengetahui bahwa Allahus Sami, Allahul Basir, akan betul-betul berhati-hati dumateng setiap tindak tanduk napa perbuatan yang akan ia lakukan. Ya, ini sesuai dengan hakikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amargi punapa suatu ketika ya, niki ketika berbicara dengan takwa menika dados takwa menika bukan sekedar ketaatan kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi suatu ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini kita berkisah tentang beberapa kisah Umar bin Khattab ya. Umar Ibnul Khattab menika sampun nate tanglet dumateng sahabat Al-Jalil, sahabat ingkang mulia, yakni adalah Ubay bin Ka'ab. Sinten Pak Bu Ubay bin Ka'ab? Ya sahabat Rasulullah ya. Beliau termasuk ahlul Quran, ya. Beliau termasuk ahlul Quran. Terus ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab menika tanglet, waya Ubay, wahai Ubay, ma huwa taqwa. Apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menika mengendika, waya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa yang niki bahasa Indonesia, apa yang akan engkau lakukan suatu ketika engkau mendengar panggilan azan bermaksud untuk bergegas ke masjid, sedangkan dalam kondisi malam hari dan kita tahu bahwa ketika siang hari jalan yang engkau lalui itu penuh onak dan duri, penuh gangguan. Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan, aku akan berhati-hati. Ya, aku akan berhati-hati. Maka Ubay bin Ka'ab menika menimpali dzalika huwa taqwa. Itulah yang dimaksudkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bayna sudah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah ya. Di kesempatan kali ini nggih kula panjenengan sami kedah program nggih
Kalau kolomben tahun kemarin menika kula panjenengan sami tasih klendran nggih, artinya kirang mawas diri terhadap napa mawon ingkang kula sampun panjenengan tindakaken, semoga di tahun depan kita planning lebih berhati-hati setiap tindak tanduk yang akan kita lakukan nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena kita mboten mangertosi nggih nasib kula panjenengan sami menika nalika wonten akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah kisah menarik Pak Bu. Ini untuk muhasabah. Lagi-lagi Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa bainahuma hijab, wonten surat Al-A'raf ayat 96, wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya yakni an-nar wal jannah, yakni adalah jannah dan neraka. Jannah dan nar, hijabun itu terdapat hijab, terdapat penutup. Al-An'am. Wa 'alal a'rafi, dan di atas a'raf tersebut rijalun ya'rifuna kulla bisimahum. Rijalun orang-orang ya'rifuna yang saling mereka mengetahui kulla bisimahum, dan mereka saling benar-benar saling mengetahui. Wa nadau ashabal jannati ang salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa nadau, dan tatkala diseru ashabal jannah, para penduduk jannah, ang salamun alaikum, keselamatan bagi diri kalian, lam yadkhuluha, sedangkan mereka para penduduk A'raf belum diizinkan untuk memasukinya, wahum yatma'un, sedang mereka betul-betul menginginkan segera masuk di hadapan, segera masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dhalimin. Tatkala para penduduk A'raf ini wa idza surifat, dan apabila surifat dipalingkan absaruhum, pandangan mereka tilqa ashabin nar, kepada atau dipertemukan untuk diperlihatkan para penduduk neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna, Rabbana wahai Rabb kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami ma'al qaumidz dhalimin, bersama orang-orang yang zalim. Maka kalau kami baca dulu ketika kuliah di tafsir juga, ada satu tafsir yang kontemporer namanya tafsir Al-Munir karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Beliau adalah seorang mufassir dan seorang fuqaha ya, sangat mengagumi dari pemikiran-pemikiran beliau. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini menukil di dalam tafsirnya ya, itu sebuah kisah tentang Sayyidina Umar Ibnul Khattab tatkala ditanya oleh penduduknya. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab ini kok ditangleti, ini riwayatnya oleh Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah gitu. Maka ditangleti menapa? Ditangleti waya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya. Bagaimana keadaanmu kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Niku ya macam-macam nggih rakyate Amirul Mukminin niku nggih. Kok kendelmen. Nah niki kula panjenengan sami katakanlah lurah no, Pak. Benjang jenengan niku ajeng teng pundi Pak? Neraka napa surga? Wah niku malah nesu lah niku. Tapi ndak, ini merupakan teguran bagi nasihat bagi Amirul Mukminin. Suatu ketika kaitannya ini banyak kisah Umar bin Khattab itu membuat kita menangis betul Pak. Ketika qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa fi zawjika wa tashtaki ila Allah wallahu ya'lamu wallahu yasma'u tahawarakum dalam al-Hidayah pertama, suatu ketika Umar bin Khattab itu jalan-jalan, kemudian dihentikan seorang nenek-nenek tua. Kemudian Umar bin Khattab segera turun. Pengawalnya kaget, sopo kok sampai berani-beraninya menghentikan langkah Amirul Mukminin dan menyebabkan Amirul Mukminin itu turun dari kudanya. Maka berkata nenek tersebut, "Waya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dulu kamu saat kecil itu dipanggil Umair. Ketika engkau besar dipanggil
Umar. Dan sekarang engkau menjabat seorang khalifah, dipanggil Amirul Mukminin. Satu pesannya, nopo? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung sujud, langsung duduk betul-betul dalam keadaan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, lah kok bisa? No? Kan pengawalnya diterangkan, tahu enggak siapa yang menegur kami tadi? Yang menegur itu adalah orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan surat Al-Mujadalah ayat 1 itu turun, yaitu adalah Haulah binti Sa'labah. Ini kaitannya dengan tafsir dan sirahnya ya. Maka ketika kita di sini ya, maklum ya, ketika kita baca ketika Amirul Mukminin dinasihati dan sebagainya, salah satunya diingatkan bagaimana nasibmu kelak waya Amirul Mukminin di janahnya, di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita yang ditanya, kalau kita itu yang ditanya, maka kita jawab Umar bin Khattab di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok bisa Mas ya? Umar bin Khattab menika salah satu sahabat yang disebutkan salah satu di antara 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa besok tempat tinggalnya adalah jannah. Abu Bakar anta fil jannah, Umar anta fil jannah, kemudian Utsman anta fil jannah, yaitu kemuliaan daripada Umar ibnul Khattab. Kalau kita yang ditanyakan, yang ditanya hari ini Umar bin Khattab di mana? Di jannah, selesai. Tidak ada perdebatan. Tapi berangkat dari ketawaduan atau berangkat dari rasa rendah hati seorang Amirul Mukminin yang dimana sudah masuk dalam al-asyrah al-mubasyirina bil jannah, maka beliau berkata, launa damunatin, seandainya orang-orang yang diseru itu diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulul jannah illa rajulan wahidan, masuklah kalian wahai para penduduk A'raf ke dalam jannah illa rajulan wahidan, kecuali satu saja di antara kalian. Kata Umar bin Khattab, la khasyautu an akuna dzalika rajul, saya takut satu orang yang tidak dimasukkan ke dalam jannah itu bernama Umar bin Khattab. Launada munaden, tatkala juga para penduduk A'raf tadi diseru, ya. Tatkala itu diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, napa? Udkhulun nar illa rajulan wahidan. Masuklah kalian semua ke dalam neraka illa rajulan wahidan, kecuali satu saja di antara kalian. Kata Umar bin Khattab, kata Umar ibnul Khattab, la rajautu an akuna dzalika rajul. Saya harap satu orang yang tidak dimasukkan ke dalam jannah itu bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Berangkat dari ketawaduan beliau ini berharap besok minimal ketika di A'raf, ya nih kan, ada harapan kalau semua penduduk A'raf ini itu masuk ke dalam neraka kecuali satu itu dimaksudkan adalah Umar bin Khattab. Dan adapun semua masuk ke dalam jannah kecuali satu dimasukkan neraka. Beliau takut kalau satu orang ini adalah Umar bin Khattab. Siapa para penduduk A'raf? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para penduduk A'raf ini ya, dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan imam yang disempurnakan kemudian oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, mengatakan bahwa Al-A'raf di sini adalah sur, ya, ini adalah sebuah jembatan tempat penantian di antara jannah dan neraka. Ya. Diperuntukkan kepada siapa? Mereka adalah orang-orang dalam penantian yang sangat panjang. Mereka orang-orang yang di tengah-tengah kebingungan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ketika dia dihisab kemudian ditimbang amal baiknya, amal baik dan amal buruknya itu seimbang.
Maka di sini sifat jalil dan sifat jamilnya Allah Subhanahu wa taala bekerja. Kalau Allah menginginkan hamba tersebut untuk dibersihkan terlebih dahulu ke dalam neraka, ya sudah dimasukkan ke dalam nar. Kalau berdasarkan sifat jamilnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini orang yang dirahmati oleh Allah diangkat ke dalam jannah, selesai, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nggih, kula panjenengan sami menika teng pundi nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, niki kan ada 3 tempat besok, Pak. Antara jannah, dan ini harapan kita semua, kemudian neraka, wal iyadzubillah, jangan sampai, ya Pak, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-a'raf, ini tempat penantian bagi seseorang. Ya. Maka di surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 3 kalih menika memberikan gambaran dumateng kula panjenengan sami bagaimana kondisi kaum muslimin kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, didasarkan dengan apa? Perilaku-perilaku mereka tatkala mereka hidup di dunia. Satu keyakinan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seberat apapun dosa seseorang kecuali dia itu syirik dan wafat dalam kondisi syirik wal iyadzubillah ataupun murtad, ya Pak, ya, maka dia masih dianggap seorang muslim dan berhak mereka mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang diperuntukkan neraka ini diperuntukkan orang-orang kafir, ya, orang-orang murtad dan orang-orang munafik. Itu saja yang diperuntukkan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bagaimana dengan seorang muslim tatkala dia masih ada sebiji zarrah keimanan yang melekat pada dirinya, maka ada kemungkinan dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampun khawatir Pak Bu nggih, ning nggih napa nggih kiat kula panjenengan sami nggih napa ngagem sendal saking neraka ingkang umum menika adalah mustaqonipun kula panjenengan sami. Ya, itu adalah hukuman paling ringan yang diberikan oleh Allah untuk sinten? Pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu adalah paman Abu Thalib, karena tidak mau beriman mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, niku miftahul jannah itu sudah ada kita, Pak, ya. Tergantung bagaimana kita plan, ya, kehidupan kita, sehingga apa? Tahun ini sampai tahun akan datang, ya, itu semakin bertambah kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma aurasnal kitaba alladziina astofaina." Tsumma kemudian aurasna, telah kami wariskan al-kitaba, sebuah kitab, ya, alladziina, kepada orang-orang yang istofaina, telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kami baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menika, yang dimaksudkan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita ada di dalamnya. Faminhum dzalimun li nafsih. Maka di antara umat Rasulullah, ya, itu ada faminhum, maka minhum, di antara mereka dzalimun li nafsih, masih ada orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Adalah mereka apa? Orang-orang yang menghabiskan sisa-sisa waktunya untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akhir hayatnya belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia statusnya adalah sebagai seorang muslim. Ya. Maka ini dimaksudkan adalah dzalimun li nafsih, orang yang telah menganiaya dirinya sendiri. Tentunya mereka adalah yang berdasarkan sunnatullahnya, karena belum bertobat kepada Allah akan dimasukkan dan dicuci di dalam untuk menghapus dosa-dosanya, harus dibersihkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kemudian wa minhum muqtasid, dan golongan yang kedua, wa dan minhum, di antara mereka muqtasidun,
yakni adalah orang-orang yang seimbang antara amal kebaikan dan amal keburukannya tadi. Itu adalah orang-orang yang sama. Artinya ketika dihisab dan di mizan dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya seimbang. Kata para mufassir, hum ahlul a'raf, mereka inilah para penduduk a'raf. Ya, tadi tempat yang tinggi, sebuah tempat penantian, menanti keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, dan semoga kita adalah wa minhum sabiqum bi khairat biidnillah. Dan ini harapan kita apa? Masuk ke dalam golongan wa minhum, dan di antara mereka umat Nabi sabiqum bil khairat, yakni adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan atau kebajikan biidnillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menutup firman-Nya, dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan, mendapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Mereka mampu untuk menjalankan, senantiasa berjalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram niki mboten ingkang bulan ingkang sakral dari sisi kejawen ya Pak nggih. Yang di sini kan kalau kita di desa-desa nggih teng mriki nggih alhamdulillah nggih sumbangan mandeg nggih mboten enten ingkang tiyang mantu ngunduh mantu napa manten nggih netakke pun mboten wantun, tapi mengke ketika bulan Safar undangane double lah niku sami mawon ngene. Kadang kan kula napa niku hobi gunung ngene kan, hobi gunung, sering berinteraksi dengan masyarakat di penyangga-penyangga gunung, seneng angger sasi suro. Napa Mas? Enggak elek sumbangan gitu kan. Tapi mengke ketika Sapar, lah niku pun wis beda cerita merengut. Wah Mas iki apa sayure ora tau panen gitu kan, bakone urung iso di entas dan lain sebagainya, lah kan. Alah nggo nyumbang opo lah niku kan. Kadang dibebankan seperti itu. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan bahwa Muharram ini sebenarnya bukan bulan ingkang sakral, bukan ya. Tapi memang bulan ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu peringatan untuk kita semua. Punapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ya, di dalam surat At-Taubah ayat 36 engkau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menika sampun memberikan secara tegas ya, Bapak, mengatakan berfirman inna iddata, sesungguhnya hitungan asyuhur yakni bulan-bulan indallahi di sisi Allah 12 syahran, itu ada 12 bulan yang kita kenal dengan bulan hijriyah atau Qamariyah. Enten Muharram, enten Safar, enten Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, itu penutup. Kalau Zulhijjah ini adalah musim Ashhurul Hajj, yakni adalah musim-musim haji ya, haji akbar itu ada di dalam bulan Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan 12 syahron fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauman khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakan langit-langit dan bumi, minha di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas dzalika dinul qayyim, itulah din, milah atau agama yang lurus, yakni adalah Islam. Fala tatlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat aniaya atau berbuat dolim terhadap diri kalian masing-masing. Maka para mufassir sepakat yang dimaksudkan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah,
yakni berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mutawaliyat, salah satu mutawaliyat, mohon maaf, 3 bulan ini berturut-turut. Kemudian yang satunya mudhar baina Jumaditsani wa Sya'ban, yang satunya diapit terletak di antara Jumaditsani, yakni adalah Jumadil Sani, Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban, yakni adalah bulan Rajab. Pertama apa? Yakni adalah bulan Zulqa'dah, ya. Kemudian bulan Zulhijjah, dan ketiga yang salah sumutawaliyat 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan Muharram. Maka kalau tertarik Pak, ya. Sebenarnya kalau kagem bapak-bapak, ibu-ibu, ya, panduan ibadah sepanjang tahun itu ada satu kitab, namanya kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ternyata ketika Rasulullah SAW bersabda niku dalam sebuah hadis nafahat, ya, tiupan-tiupan kebaikan, ya. Itu ada satu hadis nafahat, ya, tiupan-tiupan kebaikan. Di situ ternyata kalau kita gali ada rahasia-rahasia keutamaan-keutamaan di setiap bulan Hijriah. Dan itu ternyata sudah ada panduannya. Ketika Rasulullah kapan itu umroh, oh ternyata bulan Zulqa'dah, lah gitu kan. Rasulullah SAW kapan kita tentang Muharram bagaimana petunjuknya, oh ternyata banyak hadis yang menerangkan, termasuk tentang bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas menika ngendika, adapun, ya, orang yang bermaksiat di hadapan Allah di bulan-bulan yang telah dimuliakan 4 bulan ini, maka dosanya ini a'dhamu, itu lebih besar dibandingkan orang yang berbuat kemaksiatan di bulan-bulan yang lainnya. Ketika ditanya sebab apa kok ternyata 2 kali lipat lebih besar? Satu, yang pertama karena kemaksiatan itu sendiri, bahwa setiap maksiat itu adalah perbuatan yang dosa. Yang kedua, dia telah menodai kesucian bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau kita kaji Pak, Dzulhijjah lanjut Muharram ini ternyata bisa kagem muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul diharapkan starting pemanasan. Kagem nopo? Yo kita Dzulhijjah, kita muhasabah 1 tahun yang lalu itu kita mau ngapain aja, 1 tahun yang lalu kita sampun nopo mawon, qiraah kula panjenengan sami pripun, apakah sudah tercapai 1 bulan 1 kali khatam. Kemudian di Muharram kita juga untuk mengekang hawa nafsu kita agar tidak berbuat maksiat, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, plan bagaimana 1 tahun yang akan datang. Nah, itu ternyata rahasianya sangat luar biasa. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, adapun mereka yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lantas korelasinya nopo? Lantas hubungannya nopo lah? Kita jadikan momentum nopo niku Muharram ini sekali lagi untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita ditanya bagaimana nasib kita di akhirat kelak, terlalu pede ning Al-A'raf itu ya terlalu kendel itu kita ya wis ora duwe rai itu kan. Kalau kualitas kita hari ini Pak ya. Kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab niku Pak ya, ketika ditanya niku napa jawabnya paling mentok bahasa kula A'raf wis bersyukur lho. Lah bagaimana dengan kita? Padahal Umar bin Khattab niku sampun dijamin jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita nggih. Lah ya sing jamin sinten ya. Menapa nggih kenalan kagungan kenalan tiyang jero. Lah niku ordal Mas, orang dalam Mas, ndak enak Pak nggih. Oleh malaikat nggih mboten saged disogok. Lah niku kan sing dados PR kula panjenengan sami kan ngoten niku. Nah, maka monggo di momentum Muharram niki kula panjenengan sami starting up nggih. Starting up kagem menyiapkan plan. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang celaka. Orang celaka ini apa?
hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun kemarin. Jangan sampai juga orang-orang yang rugi, nopo? Padha wae nek wae ngono. Saben taun, saben dina wis padha wae ngono, semua ngono-ngono wae ngono. Ya kadang maksiat, ya kadang taat dan sebagainya. Syukur-syukur kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sinten menika di mana hari ini itu lebih baik dibandingkan hari kemarin. Banyak sebenarnya Pak fadilah-fadilah di bulan Muharram ini yang telah disampaikan secara sharih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin asyr. Jamin Pak nggih? 48 ya Pak. Iya ya, sekedar melih Pak. Wal fajr walayalin asyr, dan demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Nah niku kan. Maka setidaknya ada 3 penafsiran tentang walayalin asyr, malam yang 10 ini. Para mufassir sebagian mengatakan yakni adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang jumhur yang paling kuat itu mengatakan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan ada sebagian mufassir berdasarkan keutamaan-keutamanya mengatakan 10 hari awal di bulan Muharram. Nah, itu termasuk daripada 10 hari yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita isi ya, Muharram ini dengan starting up, mulai apa? Pemanasan, memperbanyak siam sunnah lagi. Kalau terakhir poso kapan? Poso Ramadan, Syawal los. Amargi napa? Kakean acara. Nah, halal halal. Masa agar diajak halal bihalal pun ya sekalah Pak nggih. Kalau halal bihalal sampai enten undangan halal bihalal teng bulan Zulqa'dah. Kalau men Pak Geno, kayak tenanan orang gitu. Enten saya itu Pak, kalau diundang niku sampun tanggal 3 atau 4 Zulqa'dah itu. Wah, iki nek diarani bid'ah ya kok kebangetan ta ngono gitu. Masalah biasanipun kan halal bihalal iku wonten sasi Syawal. Lah niki teng sasi Zulqa'dah pun. Undanganipun halal bihalal. Iki kita ngantuk isi gawe program itu kan. Enten saya itu Pak. Nah, kalau terakhir kita kemarin puasa itu hanya puasa Ramadan, marilah kita Muharram ini mulai memperbanyak siam sunnah lagi agar pemanasan ya, kita menjadi lebih baik lagi. Kita isi juga jangan lupa ya Pak ya, di tanggal 10 Muharram kita juga berpuasa hari Asyura, di mana itu menjadi menjadi afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam Asyurul Hurum, yakni adalah sebaik-baik siam setelah Ramadan adalah banyak berpuasa di bulan-bulan haram, terutama juga bulan Muharram ini. Maka kita isi dengan banyak berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Muharram kita juga berpuasa. Kalau kita Ramadan kan kula nggih pengen ngertos ya, Bu. Jarang ya Pak Bung ya, kita mengadakan buka puasa bersama sunnah ya. Buka bersama puasa sunnah ya. Itu kan jarang sekali kan. Kalau Ramadan bendinten leres Bu. Nah, kalau sunnah monggo dalam rangka mengangkat syiar Islam tanggal. Nah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW memberikan saran ya, penekanan seyogyanya juga berpuasa tanggal 9 yang kita kenal dalam koridor fikih, yakni adalah puasa hari At-Tasu'a, hari yang ke-9, dan juga yang terpenting jangan sampai luput untuk berpuasa tanggal 10. Juga tidak lain menutup kemungkinan amalan utama diantaranya adalah memperbanyak sedekah. Ya. Kalau meneliti Pak, apakah ada korelasinya hari Asyura itu dengan ngelus-ngelus anak yatim, gitu kan? Tapi ternyata esensinya itu bukan hanya sekedar anak yatim, tapi sedekah secara umum. Karena apa? Memang Pak, ya, hampir-hampir Allah jadikan sedekah ini menjadi amalan yang utama. Karena apa Pak? Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, as-sodaqatu burhan. Ponate mireng hadis niki Pak. As-sodaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti membedakan antara orang-orang muslim dengan orang-orang munafik.
Saestu Pak ya. Karena apa? Orang-orang kafir pun mereka akan bersedekah atau berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikuna." Innalladzi moko sak temene menika, innalladzi orang-orang ya. Innalladzina kafaru ingkang kafir menika yunfikuna amwalahum. Mereka berinfak dari harta-harta mereka. Tapi apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat program sehingga banyak untuk memurtadkan kaum muslimin. Nah, ini kami hadapi Pak dulu Pak karena kami tergabung di komunitas, salah satu komunitas yang memang peduli dakwah di pedalaman sampai hari ini sejak tahun 2019 head to head Pak. Ya, mereka bawa amunisi, artinya sembako. Ya, kita juga bawa amunisi, juga sembako. Ya, mereka menangin apa bendinten. Kalau kita sebulan sekali, lemes Pak. Gitu kan. Karena ternyata kebutuhan amunisi untuk syiar Islam itu sangat luar biasa. Fasayunfikuna. Mereka benar-benar akan berinfak. Tapi itu menjadikan apa? Menjadikan kerugian bagi diri mereka sendiri. Maka as-shadaqatu burhan, kata Rasulullah, sedekah ini burhan, sedekah ini menjadi bukti pemisah apa? Yakni membedakan orang-orang muslim dan orang-orang munafik. Karena apa? Orang-orang munafik ketika dimintai untuk bersedekah, ya, kok berat? Nah ini tanda-tanda. Karena apa Pak? Kekecewaan. Ya, orang-orang munafik tatkala ajalnya ini mendekat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani, wahai Allah, seandainya saja engkau akhirkan kepadaku ila ajalin qarib, dari ajal yang sangat dekat ini, fa asaddaku, aku akan benar-benar bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu adalah kekecewaan bagi orang-orang munafik di akhir ajalnya ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkata ini bukan akal kita Pak, kalau sedekah ini apa? Yakni adalah keimanan kita. Ya, kita tes ya, bulan-bulan Muharram momentum ya. Mana pembangunan masjid lah ini Bopo Harun nembe alhamdulillah bersama rombongan ya. Bopo Eko juga niki nembe renovasi masjid At-Taubah. Nah niku monggo nggih, kalau sebagian dari panjenengan kagungan rezeki saged kagem dititipkan dalam rangka apa? Ini nanti juga menjadi syiar Islam, menjadi pembuktian bahwa kita berani betul-betul untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya harta ini adalah titipan yang kelak akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya nggih mboten saged kula panjenengan sami dados sangu wonten alam kubur. Ya, napa nggih Pak, mobil kula panjenengan sami menika dikubur sebarengan kali gitu kan mboten ya Pak ya. Tapi apa? Harta yang kita sedekahkan inilah yang kelak akan menjadi penerang atau burhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tentunya tentang Muharram nggih. Monggo sesuai dengan potensi dari panjenengan sami sesarengan kita gali potensi nggih untuk apa? Meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi ingkang soleh, dan kelak tatkala kula panjenengan sami wangsul kundur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula cekapkan semanten saderengipun kula tutup, monggo sesarangan berdoa dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah memberikan ampunan kula panjenengan sami dan kedua orang tua kula panjenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.